Bab 1956 Perbedaan Kekuatan. Xian Yuyin, kamu benar-benar punya nyali. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana. Dia berdiri di tengah langit yang menghadap ke Xian Yuyin. Chu Feng, cepat, lihat, ini Chu Feng. Chu Feng datang, siapa yang mengatakan bahwa Chu Feng tidak akan berani datang? Tepatnya siapa tadi yang mengatakan Chu Feng tidak akan berani datang? Petik 2. Aku akan melihat siapa yang berani mengatakan bahwa Chu Feng tidak akan berani datang lagi. Jika ada yang berani mengatakan itu, aku akan menamparnya sampai mati. Petik 2. Kedatangan Chu Feng menyebabkan seluruh kerumunan meledak keributan. Ini terutama benar bagi orang-orang yang merasa bahwa Chu Feng akan muncul. Saat itu, mereka berseru tanpa henti. Dipertanyakan seperti ini oleh mereka yang merasa Chu Feng akan muncul. Mereka yang merasa bahwa Chu Feng tidak akan muncul lebih awal tidak dapat mengatakan apa-apa. Mereka sekarang mengerti arti melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Mereka benar-benar tidak pernah berharap Chu Feng benar-benar seberani ini. Chu Feng bahkan berani menerima tantangan dari Xian Yuyin. Orang harus tahu bahwa lawannya, Xian Yuyin, adalah kaisar bela diri peringkat 3. Namun, bagaimana dengan Chu Feng? Dikatakan bahwa Chu Feng hanya peringkat 9 Half Martial Emperor. Bahkan jika dia menggunakan tekniknya untuk sementara meningkatkan budidaya, dia hanya akan menjadi kaisar bela diri peringkat 2. Apakah Chu Feng bisa mengalahkan Xian Yuyin? Pada saat itu, itulah pertanyaan di benak orang banyak. Pada saat yang sama, mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran. Chu Feng, aku harus menjadi orang yang mengatakan kata-kata itu, bukan? Xian Yuyin perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Xian Yuyin benar-benar membenci Chu Feng. Cara dia melihatnya, dia awalnya memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah seseorang yang akan menjadi calon Raja Elf. Namun, semua itu dihancurkan oleh Chu Feng. Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata itu kepada aku? Chu Feng sedikit tersenyum di wajahnya saat ia memandang ke Xian Yuyin dengan jijik. Sebuah kultivasi marsial kaisar peringkat 3 dan persenjataan kekaisaran yang sebenarnya ada di tangan. Kekuatan semacam itu sangat kuat. Sangat sedikit orang di antara generasi yang lebih muda yang dapat bersaing dengan Xian Yuyin. Masuk akal jika Zhang Tianyi dikalahkan olehnya. Namun, bagi Chu Feng, Xian Yuyin seperti itu tidak cocok baginya. Dengan demikian, Chu Feng tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Dipandang dengan penghinaan seperti itu oleh Chu Feng menyebabkan Xian Yuyin menjadi lebih marah. Namun, dia memikirkannya dan tidak marah. Sebagai gantinya, dia sedikit tersenyum dan berkata, itu Zhang Tianyi mengatakan kata-kata yang mirip dengan apa yang kamu katakan sebelum dia bertarung melawanku. Namun, tahukah kamu apa yang akhirnya terjadi padanya? Petik 2. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan dirinya diinjak-injak oleh kakiku, dan membiarkan pedangku berulang kali menembus tubuhnya. Aku telah meninggalkan tubuhnya penuh lubang. Petik 2. Selanjutnya, aku mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa dia akhirnya harus menderita semua itu adalah karena saudaranya Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng tidak banyak berubah. Namun, tatapannya tenggelam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Xian Yuyin kemungkinan besar adalah kebenaran. Setelah memikirkan bagaimana Zhang Tianyi menderita siksaan semacam itu karena dia, Chu Feng merasa sangat sakit hati. Apa, sebenarnya ada permusuhan antara Xian Yuyin dan Chu Feng? Dia menantang Zhang Tianyi karena Chu Feng? Petik 2. Konflik seseorang seharusnya tidak melibatkan kerabat atau teman pihak lain. Bagi Xian Yuyin untuk melakukan hal seperti itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Petik 2. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya dapat menebak bahwa ada konflik sebelumnya antara Xian Yuyin dan Chu Feng. Namun, sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan tindakan Xian Yuyin. Chu Feng, tahukah kamu, aku memberitahu Zhang Tianyi bahwa selama dia bersedia meninggalkan kamu sebagai saudaranya, aku akan mengampuni dia. Petik 2. Namun, dia cukup keras kepala. Tidak hanya dia menolak untuk meninggalkan hubungannya dengan kamu, dia malah mengutuk aku. Jadi, pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain memotong lidahnya. Saat Xian Yuyin berbicara, dia mengeluarkan item dari kosmos saknya. Melihat item itu, ekspresi Chu Feng berubah, dan tinjunya mengepal erat. Mereka mengepal begitu erat sehingga suara retak bisa didengar. Chu Feng merasa seolah-olah darahnya mendidih dan akan meledak. Dia hampir tidak bisa menahan diri. Alasan untuk itu adalah karena apa yang dipegang Xian Yuyin di tangannya adalah lidah. Xian Yuyin benar-benar memotong lidah Zhang Tianyi. Xian Yuyin, kamu mencoba membuatku membunuhmu kan? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Pada saat ini, nada suaranya telah berubah sepenuhnya. Itu sangat cekung, namun kuat. Niat membunuh Chu Feng terbukti. Hahaha. Xian Yuyin tertawa terbahak-bahak. Kemudian, kulitnya langsung berubah dingin. Dia berkata, sekali lagi, itu yang harus aku katakan kepada kamu. Boom. Tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xian Yuyin segera mengacungkan persenjataan kekaisarannya dan melepaskan serangan ke Chu Feng. Setelah persenjataan kekaisaran dilepaskan, penindasannya mungkin memenuhi area sekitarnya. Banyak pengamat yang berada di dekatnya terpesona oleh kekuatan yang menindas itu. Semua orang yang terkena penindasan mungkin akan muntah darah. Beberapa di antara mereka bahkan mati di tempat. Benar-benar kejam. Melihat serangan ganas Xian Yuyin yang tidak memperhatikan kehidupan orang-orang yang melihatnya, melihat bagaimana Xian Yuyin dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah.
Kebencian di mata Chu Feng semakin kuat. Dimanapun orang berada, selalu ada sampah. Adapun Xian Yuyin itu, dia pasti sampah. Zes, petir melintas di mata Chu Feng. Kemudian, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul. Pada saat itu, budidaya Chu Feng meningkat dari peringkat 1 kaisar marsial ke peringkat 3 kaisar marsial. Kultivasinya saat ini sama dengan kultivasi Xian Yuyin. Meskipun mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, kekuatan pertempuran mereka benar-benar berbeda. Meskipun Xian Yuyin memegang persenjataan kekaisaran, Chu Feng tidak takut padanya sedikit pun. Tubuh Chu Feng bergeser ke samping dan menghindari tebasan Xian Yuyin. Lalu, seperti serangan guntur, Chu Feng turun dari langit. Bang, dia tiba di depan Xian Yuyin. Dorongan kuat keturunannya menyebabkan batu-batu di sekitarnya terbang dan bumi terkoyak. Kamu, melihat bagaimana Chu Feng tiba di hadapannya dalam sekejap, ekspresi Xian Yuyin berubah sangat. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari perbedaan antara dia dan Chu Feng. Sebuah surga yang menentang kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Chu Feng benar-benar memiliki surga yang menentang kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada apa yang dimiliki Xian Miao Miao. Kamu bajingan sialan, hari ini, aku akan melumpuhkanmu. Chu Feng tidak memberi kesempatan pada Xian Yuyin. Saat dia berbicara, tangannya membentuk pisau. Kemudian, dengan tangannya menembus tubuh Xian Yuyin dan memotong dantian Xian Yuyin. Pada saat itu, Xian Yuyin mengucapkan jeritan yang mencekik hati dan paru-paru dan menjatuhkan persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya. Surga. Pada saat itu, orang banyak menatap Chu Feng dan Xian Yuyin lagi. Hanya, setelah melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka semua berubah sangat besar dan mereka sangat terkejut. Chu Feng berdiri di depan Xian Yuyin dengan kultivasi yang sama dengannya. Namun, tangannya disodorkan ke dantian Xian Yuyin. Adapun Xian Yuyin, dia berteriak dengan sedih tanpa kekuatan untuk melawan Chu Feng sama sekali. Chu Feng telah mengalahkan Xian Yuyin hanya dengan satu serangan. Kekuatannya benar-benar memperluas cakrawala orang banyak. Bahkan, kerumunan semua merasa tidak percaya sekarang. Bukankah Chu Feng peringkat 9 Half Martial Emperor? Bahkan jika dia menggunakan teknik istimewanya untuk meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu, bukankah seharusnya dia menjadi kaisar bela diri peringkat 2? Kenapa dia tiba-tiba menjadi kaisar bela diri peringkat 3? Lebih jauh lagi, bagaimana dia mengalahkan Xian Yuyin, sesama peringkat 3 kaisar bela diri, dengan hanya satu serangan? Orang harus tahu bahwa Xian Yuyin memegang persenjataan kekaisaran yang sebenarnya di tangannya. Adapun Chu Feng, dia tidak menggunakan senjata sama sekali. Dengan tangannya yang telanjang, ia menusuk ke dalam dantian Xian Yuyin. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua sebenarnya sangat besar. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Bab 1957 harus dibunuh. Berhenti. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar dari atas langit. Mengikuti suara itu, sesosok muncul. Itu adalah elf era kuno. Dia memiliki rambut putih dan penampilan tua. Dengan kerutan menutupi wajahnya, dia tampak sangat tua. Namun, kultivasinya sangat kuat. Dia adalah kaisar marsial peringkat 6. Selanjutnya, tatapannya sangat sengit dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat ke Chu Feng. Setelah melihat pria ini, tatapan Chu Feng semakin dingin. Kemarahan di wajahnya meningkat. Chu Feng belum pernah bertemu elf era kuno itu sebelumnya. Namun, dia tahu pasti bahwa dia memiliki hubungan keluarga dengan Xian Yuyin. Kalau tidak, dia tidak akan membantu Xian Yuyin. Alasan mengapa Chu Feng semakin marah adalah karena elf era kuno itu memegang seorang pria di kedua tangan. Mereka adalah saudara lelakinya, Zhang Tianyi dan ayah Zhang Tianyi, Zhang Ming. Pada saat itu, Zhang Tianyi dan Zhang Ming berlumuran darah dan aura mereka sangat lemah. Seolah-olah mereka bisa mati kapan saja. Xian Yuyin tidak hanya mengalahkan Zhang Tianyi, dia juga benar-benar menyiksa Zhang Tianyi. Faktanya, bahkan ayah Zhang Tianyi, Zhang Ming terlibat. Apa penghinaan? Melihat adegan ini, Chu Feng dipenuhi dengan kemarahan yang meluap. Tangan yang dia tusuk ke Xian Yuyin tiba-tiba mengepal. Kekuatan bela dirinya mulai membinasakan Xian Yuyin dari dalam. Paman, selamatkan aku, selamatkan aku. Xian Yuyin mulai berteriak. Chu Feng, segera berhenti. Kalau tidak, aku akan membunuh Zhang Tianyi dan ayahnya, Paman Xian Yuyin berteriak. Apa, mereka adalah Zhang Tianyi dan ayahnya? Setelah mengalahkan Zhang Tianyi, Xian Yuyin bahkan menangkap Zhang Tianyi setelahnya? Bukankah ini terlalu berlebihan? Petik 2. Bukankah itu hanya perdebatan? Mengapa mereka disiksa dengan kondisi seperti itu? Terlebih lagi, dia bahkan melibatkan ayahnya? Petik 2. Setelah mengetahui bahwa elf era kuno menahan Zhang Tianyi dan ayahnya, banyak orang mulai merasa jijik dengan Xian Yuyin. Bahkan, ketika Xian Yuyin telah membunuh banyak orang tak bersalah dengan tebasannya, dia sudah kehilangan dukungan dari rakyat. Lepaskan mereka, kalau tidak, aku akan membunuh Xian Yuyin di tempat, kata Chu Feng dengan dingin. Setiap kata diucapkan dengan amarah yang menggeram di antara gigi-gigi yang terkatup. Bunuh Yuyin, kamu berani? Yuyin adalah tuan muda era elf kuno kita. Kamu berani membunuhnya? Jika kamu membunuhnya, bahkan tidak 10.000 dari kamu akan cukup untuk menebus kematiannya. Petik 2. Namun, aku berani menjamin kamu bahwa jika kamu tidak melepaskan Yuyin sekarang,
Aku akan segera membuat Zhang Tianyi dan ayahnya menemui kematian yang menyedihkan, kata pria tua itu dengan penampilan ganas. Puh. Chu Feng tiba-tiba menarik telapak tangannya. Kemudian, dia dengan kejam menusuknya kembali ke dantian Xian Yuyin. Dia berkata, aku tidak tahu apakah kamu akan membunuh mereka atau tidak. Namun, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku pasti akan membunuh Xian Yuyin. Petik 2. Paman, lepaskan mereka, dia benar-benar akan membunuhku, aku tidak ingin mati. Petik 2. Yang mengejutkan, Xian Yuyin menangis. Dia menangis bukan hanya karena rasa sakit dari siksaan Chu Feng. Yang paling penting, itu karena dia merasa bahwa kultivasinya dengan cepat melarikan diri. Dia merasa seolah jantungnya berdarah. Itulah kultivasinya yang telah ia latih dengan susah payah. Aku akan membebaskan mereka, melihat bahwa Chu Feng mulai menyiksa Xian Yuyin, peri kuno itu mulai panik. Dia akhirnya tidak punya pilihan selain melempar Zhang Tianyi dan ayahnya ke Chu Feng. Kakak senior Zhang, apakah kalian berdua baik-baik saja? Chu Feng buru-buru bertanya. Chu Feng, kami baik-baik saja, kata ayah Zhang Tianyi dengan suara lemah. Adapun Zhang Tianyi, dia tersenyum. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, tindakan darinya itu menyebabkan hati Chu Feng mengencang. Chu Feng merasakan sakit yang luar biasa. Dia tahu itu bukan karena Zhang Tianyi tidak ingin mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia tidak dapat berbicara. Lidahnya benar-benar terputus oleh Xian Yuyin. Tiba-tiba, Chu Feng berbalik ke langit dan berteriak dengan marah. Suaranya begitu menusuk telinga sehingga tidak hanya tanah mulai goyang, bahkan kekosongan itu sendiri mulai bergetar. Chu Feng benar-benar marah, namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Xian Yuyin. Tidak peduli apapun, Xian Yuyin masih peri kuno. Akhirnya, Chu Feng berhenti berteriak. Dia memaksakan senyum ke wajahnya dan berkata kepada Zhang Tianyi, kakak Zhang, senior Zhang, aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita sia-sia. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, kekejaman melintas di mata Chu Feng. Kemudian, dengan kekuatan tiba-tiba di lengannya, dia menusukkan seluruh lengannya ke tubuh Xian Yuyin. Puh! Pada saat ini, mulut Xian Yuyin terbuka lebar, dan dia menyemprotkan seteguk darah. Lalu, dengan put, ia jatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki nafas. Mati. Xian Yuyin sudah mati. Terbunuh. Dia telah dibunuh oleh Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa dia memiliki banyak alasan mengapa dia tidak bisa membunuh Xian Yuyin. Namun, ketika dia melihat saudara laki-lakinya sendiri dan seniornya disiksa oleh negara seperti itu oleh Xian Yuyin, Chu Feng tidak dapat menemukan alasan untuk tidak membunuhnya. Jadi, hari ini, dia harus membunuh Xian Yuyin. Melihat Xian Yuyin dibunuh oleh Chu Feng, elf era kuno itu menggeram penuh dengan amarah yang tak tertandingi. Tangkap, adapun Chu Feng, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang mayat Xian Yuyin serta persenjataan kekaisaran yang dia pegang pada elf era kuno itu. Kemudian, memegang Zhang Tianyi dengan satu tangan dan Zhang Ming dengan yang lain, ia melepaskan teknik dashing Azure Dragon dan mulai melarikan diri. Chu Feng, aku akan memotong-motong tubuhmu menjadi 10.000 keping hari ini. Setelah menangkap mayat Xian Yuyin dan persenjataan kekaisaran, elf era kuno itu tidak berencana membiarkan Chu Feng pergi. Sebagai gantinya, ia mulai mengejar Chu Feng. Tidak hanya dia melepaskan semua kekuatannya, dia juga melepaskan kekuatan garis keturunan khusus elf kuno mereka. Dia bertekad untuk membunuh Chu Feng. Sebenarnya, jika Chu Feng ingin membunuhnya, dia benar-benar mampu melakukannya. Meskipun peringkat 6 kaisar marsial sangat kuat, Chu Feng memiliki kilin arrow yang mampu membunuh bahkan peringkat 7 kaisar marsial. Namun, karena dia sudah membunuh Xian Yuyin, Chu Feng tidak ingin membunuh elf era kuno lain. Lagi pula, peri era kuno telah memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan jika mereka telah melakukan sesuatu yang tidak termaafkan, Chu Feng tahu bahwa Xian Yuyin adalah pelaku utama. Jadi, bagi Chu Feng, membunuh Xian Yuyin sudah cukup. Dia tidak perlu membunuh elf era kuno ini juga. Adapun mengapa Chu Feng tidak mengungkapkan kilin arrow-nya untuk menakuti elf era kuno itu karena ia merasa bahwa elf era kuno sudah gila karena kematian Xian Yuyin. Dengan demikian, dia tidak akan bisa menakutinya dengan panah kilinnya. Karena Chu Feng tidak ingin membunuhnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri. Chu Feng, kamu tidak melakukan kesalahan. Jadi, mengapa melarikan diri? Tepat pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Chu Feng. Setelah melihat orang ini, Chu Feng segera mengungkapkan ekspresi gembira. Orang ini adalah dewa penyempurnaan senjata. Pada saat itu, Immortal Refinement Weaponry memiliki senyum di wajahnya. Dia berjalan ke belakang Chu Feng dan menghentikan elf era kuno yang mengejarnya. Scram, elf zaman kuno itu pastilah seseorang yang tahu Immortal Refinement Immortal abadi. Namun, karena dia sudah kehilangan kemampuannya untuk berpikir, dia tidak peduli tentang Immortal Refinement Immortal sama sekali. Enyahlah, namun, ketika elf era kuno mencapai mineral penyempurnaan senjata, Immortal perbaikan senjata melambaikan lengan bajunya dan menghasilkan angin kencang yang kuat. Angin kencang itu langsung menghancurkan elf era kuno itu. Sebelum Weaponry Refinement Immortal, peringkat 6 elf martial Emperor era kuno sebenarnya tidak mampu menahan serangan tunggal. Peringkat 7 kaisar marsial, Chu Feng kaget saat merasakan aura Weaponry Refinement Immortal.
Dia tidak pernah menduga bahwa Immortal Refinement Weaponry sebenarnya akan lebih kuat daripada Immortal Yin Yang. Dia sebenarnya adalah Kaisar Marsial peringkat 7. Bab 1958 Jenius Iblis Abadi. Aku baru saja mencapai terobosan, The Weaponry Refinement Immortal berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum, biarkan aku memperlakukan mereka denganmu. Oke, Chu Feng mengangguk. Pada saat itu, Zhang Tianyi dan ayahnya sama-sama terluka parah. Dengan demikian, Chu Feng tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi saat ini. Dan memutuskan untuk bergandengan tangan dengan Immortal Refinement Weaponry untuk menyembuhkan Zhang Tianyi dan luka-luka ayahnya di tempat. Setelah menyembuhkan Zhang Tianyi dan luka-luka ayahnya, Chu Feng berkata dengan memalukan, Kakak Zhang, aku telah melibatkan kamu berdua lagi. Ya ampun, apa yang kamu bicarakan? Kitalah yang menyebabkan kamu membunuh Xian Yuyin itu. Sepertinya kami telah menyebabkan kamu mengalami masalah besar. Pada saat itu, Zhang Ming sangat malu dan bersalah. Saudara junior Chu Feng, aku tidak berguna. Aku hanya tahu bagaimana melibatkan kamu, dan tidak tahu bagaimana membantu kamu dengan hal lain. Zhang Tianyi juga sangat malu. Keduanya tahu betapa kuatnya peri kuno. Peri kuno adalah kekuatan paling menakutkan di tanah suci martialisme. Dengan demikian, cara mereka melihatnya, pembunuhan Chu Feng atas Xian Yuyin pasti akan menciptakan masalah besar baginya. Selanjutnya, Chu Feng telah melakukan semua itu karena mereka. Mungkin tidak selalu menjadi kemalangan, The Weaponry Refinement Immortal tersenyum ringan. Dia mengatakan kata-kata itu melalui transmisi suara. Dengan demikian, hanya Chu Feng, Zhang Tianyi dan Zhang Ming yang mendengarnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng, Zhang Tianyi dan Zhang Ming semua terkejut. Zhang Tianyi dan ayahnya bingung dengan apa yang dimaksud Weaponry Refinement Immortal. Adapun Chu Feng, dia tampaknya telah menyadari sesuatu. Ikuti aku, sebagai Spock abadi perbaikan senjata, dia berencana untuk membawa Chu Feng dan yang lainnya pergi. Jenius Iblis Abadi, Jenius Iblis Abadi, Jenius Iblis Abadi. Tepat pada saat itu, teriakan nyaring terdengar dari bawah. Suara-suara teriakan itu menembus langit dan beresonansi melalui kubah surgawi. Ternyata orang-orang yang menyaksikan itu semua telah menangkap mereka ketika Chu Feng dan Immortal Refinement Weaponry sedang mengobati luka-luka Zhang Tianyi dan Zhang Ming. Pada saat itu, mereka semua berteriak untuk merayakan Chu Feng. Mereka merayakan kemenangan Chu Feng atas Zhang Tianyi, dan bagaimana dia mendapatkan gelar sebagai anggota terkuat generasi muda tanah suci martialisme. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan pembunuhan Chu Feng atas Xian Yuyin, tidak ada yang menyalahkannya. Paling tidak, mayoritas mendukung keputusan Chu Feng. Lagi pula, semua orang menyaksikan apa yang terjadi. Bagaimana Xian Yuyin memperlakukan saudara Chu Feng dengan siksaan. Dia yang pertama salah. Demi saudaranya, Chu Feng telah membunuh Xian Yuyin. Dengan demikian, dia tidak terlalu berlebihan dalam tindakannya. Faktanya, ketegasan Chu Feng dalam membunuh Xian Yuyin menyebabkan banyak orang merasa menghormati Chu Feng. Hanya seseorang yang setia dan penuh kasih sayang kepada keluarga dan teman-temannya seperti Chu Feng yang layak dihormati. Iblis jenius abadi, Chu Feng terkejut dan sedikit bingung. Memang, Immortal Refinement Weaponry hadir di tempat ini. Tapi, mengapa mereka berteriak Demonic Genius Immortal sebagai gantinya? Kamu masih belum tahu. Pada saat itu, Immortal Weaponry Refinement tersenyum. Senior, apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Kamu adalah spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Wajar bagimu untuk memiliki gelar abadi. Karena kamu belum memutuskan apa yang harus kamu sebut dirimu, orang lain telah memutuskan untukmu. Dengan demikian, banyak gelar yang diberikan orang lain kepada kamu mulai menyebar melalui tanah suci martialisme. Petik 2. Dan sekarang, Iblis Jenius Abadi itu menjadi gelar yang diakui banyak orang. Dengan demikian, kamu tidak hanya Chu Feng sekarang, kamu juga Jenius Iblis Abadi, The Weaponry Refinement Immortal berkata sambil tersenyum. Jenius Iblis Abadi, judul aku. Chu Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tanpa sadar, dia diberi gelar oleh orang lain. Selanjutnya, gelarnya adalah Jenius Iblis Abadi. Dengan iblis, itu berarti bahwa itu adalah sesuatu yang berbeda dari normal, bahwa itu adalah pertanda buruk. Itu berarti hal-hal seperti iblis dan hantu. Itu berarti orang atau benda yang jahat di alam. Secara abadi, itu berarti orang yang sangat cakap yang menjunjung tinggi kebajikan dan mengutuk kejahatan. Mereka adalah ulama besar yang dihormati oleh orang lain. Abadi berarti orang-orang yang harus disembah dan dituju oleh orang lain. Dua bagian dari gelarnya sama sekali tidak kompatibel satu sama lain. Mereka tidak harus ditempatkan bersama. Namun, ketika menggunakan istilah Demonic Genius Immortal untuk menggambarkan Chu Feng, itu tampaknya sangat pas. Tiba-tiba, Chu Feng tersenyum. Sangat baik. Kalau begitu, mulai hari ini, aku akan dikenal sebagai Jenius Iblis Abadi di tanah suci martialism. Dia telah mengakui gelar itu. Setelah itu, Immortal Refinement Weaponry Immortal, Chu Feng dan yang lainnya melangkah ke dalam kekosongan. Mereka terus bepergian. Hanya ketika mereka mencapai suatu tempat tanpa ada yang hadir bahwa Immortal Refinement Weaponry berkata kepada Chu Feng, Chu Feng, apa yang terjadi kali ini disebabkan oleh Dark Hall. Jadi itu adalah aula gelap, desah Chu Feng. Dia sudah curiga bahwa ini mungkin masalahnya. Aula gelap, Zhang Ming dan Zhang Tianyi bingung. Secara alami, mereka tahu tentang Dark Hall. Namun,
pengetahuan mereka hanya terbatas pada penampilan aula kegelapan di klan Kekaisaran Simen. Mereka tidak tahu apa-apa lagi tentang Dark Hall. Bahkan, bagi sebagian besar orang di Tanah Suci Martialism, mereka hanya tahu aula kegelapan dari penampilan mereka di klan Kekaisaran Simen. Dan tidak tahu betapa berbahayanya aula kegelapan sebenarnya. Kakak Senior Zhang, aula gelap sangat berbahaya. Chu Feng kasar menyebutkan apa yang terjadi dengan aula gelap kepada Zhang Tianyi dan Zhang Ming. Hall kegelapan itu sebenarnya sangat kuat. Setelah mendengar tentang hall kegelapan, Zhang Tianyi dan ayahnya sama-sama sangat terkejut. Memang, mereka sangat kuat. Mereka takut akan keterlibatan elf era kuno dalam apa yang terjadi di sini, dan benar-benar melancarkan serangan di banyak pusat kekuatan elf era kuno. Dalam situasi seperti ini, Raja Elf tidak punya pilihan selain untuk mengawasi peri era kuno dan mengarahkan banyak pakar peri kuno untuk bertarung melawan aula kegelapan. Petik 2. Bahkan hall kegelapan telah menunjukkan dirinya berulang kali, kata The Weaponry Refinement Immortal. Aula kegelapan sebenarnya menyatakan perang terhadap peri kuno. Selain itu, Master Hall kegelapan telah menunjukkan dirinya berulang kali. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, Zhang Ming sangat terkejut. Setelah tinggal di Tanah Suci bela diri untuk waktu yang lama, dia tahu betapa kuatnya peri kuno. Bahkan setelah mengetahui bahwa aula gelap sangat berbahaya, ia tidak percaya bahwa aula gelap akan mampu bersaing melawan peri kuno. Aula kegelapan secara alami tidak akan menjadi tandingan bagi elf era kuno jika mereka bertarung secara terbuka. Namun, aspek penting tetap bahwa mereka berada dalam bayang-bayang, sedangkan peri era kuno berada dalam cahaya. Dark Hall telah berulang kali mengirim elit mereka untuk menyelinap menyerang cabang elf era kuno. Dengan demikian, tidak mungkin bagi peri kuno untuk benar-benar mengandung aula kegelapan, kata The Weaponry Refinement Immortal. Benar-benar tercela, kata Chu Feng. Memang, mereka sangat tercela. Namun, aula kegelapan telah meremehkan elf era kuno, kata The Weaponry Refinement Immortal. Senior, maksudmu? Chu Feng memikirkan sesuatu. Raja Elf bertarung melawan Master Hall kegelapan sekali, kata The Immortal Refinement Immortal Weaponry. Apa hasil dari pertempuran itu? Tanya Chu Feng. Aula balai kegelapan melarikan diri, kata The Weaponry Refinement Immortal. Yang mulia benar-benar luar biasa. Setelah mendengar itu, Chu Feng segera senang. Apa yang paling ditakuti aula kegelapan adalah peri kuno. Karena hall kegelapan telah bertarung melawan Raja Elf, jika dia bisa membunuh Raja Elf, dia pasti akan membunuhnya. Namun, dia malah melarikan diri. Ini berarti bahwa dia masih bukan tandingan Elf King. Ini adalah berita baik, benar-benar kabar baik. Tidak hanya itu, meskipun Dark Hall telah mencoba yang terbaik untuk mengandung Elf era kuno masih mengirim sekelompok elit mereka di sini, kata The Weaponry Refinement Immortal. Elf era kuno benar-benar mengirim sekelompok elit ke sini pada saat seperti itu? Setelah mendengar tentang masalah ini, Zhang Ming bahkan lebih terkejut. Logikanya, setelah diserang berulang kali, peri zaman kuno seharusnya mengirim ahli dari kerajaan elf untuk mendukung berbagai cabang mereka. Lagi pula, tidak peduli konspirasi macam apa yang direncanakan hall gelap di sini, mereka akan membahayakan orang lain, dan bukan peri elf kuno. Justru karena orang-orang yang akan dirugikan di tempat ini tidak ada hubungannya dengan elf era kuno sehingga Zhang Ming memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk elf era kuno setelah mengetahui bahwa mereka telah mengirim elit mereka di sini. Ternyata orang-orang yang paling menyayangi orang-orang di Tanah Suci Martialisme adalah peri kuno. Alasan untuk itu adalah karena elf era kuno memikirkan kemungkinan. Jika kemungkinan itu terjadi, itu bahkan akan lebih mengerikan daripada apa yang terjadi di formasi pembunuhan pembantaian darah. Dengan demikian, mereka harus mencegah hal itu terjadi, kata The Weaponry Refinement Immortal. Apa rencana balai gelap sekarang? Tanya Chu Feng. Sebenarnya, lebih baik bagi Lord Luokong untuk menjelaskan ini kepadamu, kata The Weaponry Refinement Immortal sambil tersenyum. Kemudian, dia terus memimpin jalan. Tuan Luokong. Setelah mendengar nama itu, hati Chu Feng bergerak. Dia tahu siapa Lord Luokong. Dia adalah seseorang yang setara dengan Lord Liang Hua, salah satu dari 4 tetua Grand Elf di era kuno. Meskipun Raja Elf terjerat dengan Master Hall Gelap Hall dan tidak dapat datang secara pribadi, fakta bahwa Lord Luokong datang menyebabkan Chu Feng merasa jauh lebih nyaman. Lagi pula, Lord Luokong adalah Grand Elder. Kekuatannya kemungkinan besar tidak akan kalah dengan Lord Liang Hua. Kemungkinan, dia juga akan menjadi peringkat 8 Martial Emperor. Dengan dia mengawasi situasi, belum lagi para ahli Dark Hall lainnya, bahkan World Devastator Immortal mungkin harus menderita konsekuensi jika dia menghadapinya. Bab 1959 Moon Immortal, Moon Demon. Setelah itu, di bawah bimbingan Immortal Refinement Weaponry, Chu Feng dan yang lainnya tiba di lokasi yang tidak berpenghuni dan terpencil. Meskipun tempat ini tidak berpenghuni, gerbang roh dunia dibuka dengan titik jari Immortal Refinement Weaponry. Setelah melewati gerbang roh dunia, Chu Feng segera mengungkapkan ekspresi gembira. Benar saja, para elf era kuno telah mengirim elit mereka kali ini. Meskipun mereka menyamar sebagai manusia, Chu Feng masih bisa mengenali mereka. Ini terutama berlaku untuk Tuan Luokong itu. Namun, bukan itu yang memberinya kejutan yang menyenangkan. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa Su Rou dan Su Mei, kedua saudari itu, sebenarnya juga ada di sini. Kakak Chu Feng, setelah melihat Chu Feng, Su Mei langsung melemparkan dirinya ke dada Chu Feng.
Adapun Surou, meskipun dia tidak bertindak seperti Sumei, dia juga tersenyum. Senyumnya benar-benar mempesona. Dari senyumnya, bisa dilihat betapa sangat bahagia dia melihat Chu Feng lagi. Hei, hei, hei. Aku juga di sini. Bukankah kalian semua setidaknya menyapa aku? Melihat itu, Zhang Tianyi berbicara dengan ekspresi tidak setuju. Kakak senior Zhang, sebagai tanggapan, Surou dan Sumei menyapa Zhang Tianyi. Zhang Tianyi menghela nafas. Lupakan saja. Kalian berdua hanya menghargai kekasihmu lebih dari teman-temanmu. Setelah melihat saudara junior aku Chu Feng, kamu tidak lagi memiliki aku, saudara senior ini, di mata kamu sama sekali, kata Zhang Tianyi bercanda. Betul, setelah aku melihat kakak laki-laki Chu Feng, aku tidak lagi memiliki orang lain di mata aku. Meskipun dia dulu sangat bodoh, dan lambat, kata Sumei dengan senyum berseri-seri. Bahkan sekarang, Sumei tidak mau melepaskan Chu Feng, dan terus memeluknya erat tanpa memperhatikan berbagai tatapan senior. Meskipun gadis ini bukan lagi gadis muda, dia masih memiliki temperamen yang sama dengan gadis muda. Sangat bodoh dan lambat. Aku dulu seperti itu. Chu Feng memiliki ekspresi bertanya. Ketika aku tidak mengenal kamu, itulah yang aku lihat, kata Sumei. Setelah mengenalnya, hatimu benar-benar ditangkap olehnya. Saat ini, kamu akan segera memanggilnya Kakak Chu Feng, setiap kali kamu melihatnya. Kamu menjadi lebih intim dengannya daripada dengan aku, kakak perempuan kamu sendiri. Su Ruo memutar matanya. Aku sudah menjadi wanita kakak laki-laki Chu Feng. Jika aku tidak memanggilnya kakak, Chu Feng, apakah aku harus memanggilnya suami? Itu harus menunggu sampai dia menikahi aku, kata Sumei manis. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan sensasi getir di hatinya. Memang, baik Surou dan Sumei sudah menjadi wanita. Hanya, Chu Feng belum mengambil mereka sebagai istrinya. Sebenarnya, Chu Feng punya rencana sendiri. Untuk menikahi Surou dan Sumei adalah sesuatu yang akan dilakukannya cepat atau lambat. Namun, dia ingin orang tuanya hadir saat upacara pernikahan itu. Batuk. Pada saat itu, Tuan Luokong, yang telah diabaikan sepanjang waktu, batuk. Cukup, kalian semua bisa terus menggoda nanti. Saat ini, kita harus bicara bisnis, The Weaponry Refinement Immortal berkata. Tuan Luokong, apakah kamu tahu tentang skema hall gelap kali ini? Chu Feng berinisiatif untuk bertanya. Ya, The Dark Hall berencana untuk melepaskan iblis bulan, kata Lord Luokong. Iblis bulan, apa itu Demon Iblis Bulan? Tidak hanya Chu Feng mengungkapkan ekspresi penasaran, bahkan Zhang Ning juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Semua orang tahu bahwa Moonlight Maze berisi banyak harta. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa ada juga Demon Iblis di labirin cahaya bulan. Petik 2. Sebenarnya, elf zaman kuno kita juga tidak tahu tentang iblis bulan itu sebelumnya. King Xuantian yang memberitahu kami tentang itu, kata Lord Luokong. Senior King Xuantian, Chu Feng terkejut. Dia tidak berharap masalah ini berhubungan dengan King Xuantian. Sejak zaman kuno, hanya satu orang, King Xuantian, telah berhasil mencapai wilayah terdalam Moonlight Maze. Di sanalah ia menemukan iblis bulan. Petik 2. Dengan kata lain, King Xuantian adalah orang yang membuka ikatan segel iblis bulan dan melepaskannya, kata Lord Luokong. Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng bertanya, iblis yang dilepaskan oleh senior King Xuantian? Apa yang terjadi? Petik 2. Setelah itu, Lord Luokong mulai menjelaskan apa yang terjadi pada Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng datang untuk memiliki pemahaman kasar tentang apa yang terjadi. Iblis bulan memang dirilis oleh King Xuantian. Selanjutnya, dia sengaja melepaskannya. Ketika iblis bulan dirilis, itu tidak dirilis dalam bentuk yang lengkap. Namun, itu masih sangat kuat. Selain itu, ia memiliki sifat iblis yang meluap-luap dan sangat kejam. Jika ingin mencapai bentuk lengkapnya, bahkan King Xuantian tidak akan cocok untuk itu. Setelah iblis bulan dirilis, ia mulai mengembun tubuhnya. Kabarnya, mutiara api dan es sangat penting untuk membentuk tubuhnya. King Xuantian telah menghancurkan formasi roh yang digunakannya untuk menyingkat tubuhnya dan menyambar dua mutiara. Dengan itu, ia mencegah iblis bulan dari mencapai bentuk lengkapnya. Namun, King Xuantian tidak memanfaatkan kesempatan untuk menghilangkan iblis bulan. Sebagai gantinya, menggunakan formasi roh dunia, ia membubarkan sifat iblis-iblis bulan. Alasan mengapa King Xuantian melakukan hal seperti itu adalah karena dia tahu bahwa sifat iblis bulan itu tidak jahat. Sebaliknya, bentuk asli iblis bulan adalah bentuk immortal. Awalnya, King Xuantian ingin melepaskan Moon Immortal. Namun, yang mengejutkannya, dia malah merilis Moon Demon. Adapun alasan mengapa Moon Immortal akhirnya menjadi iblis bulan, itu karena, sejak zaman kuno, ada terlalu banyak orang yang mencoba untuk mengisi ke Moonlight Maze hanya untuk mati di sana. Dengan aura mereka yang berdarah lebat dan kecenderungan jahat yang bertahan, mereka telah mengubah Moon Immortal dan mengubahnya menjadi Moon Demon. King Xuantian telah meninggalkan pembentukan roh yang sangat kuat di tubuh Moon Demon. Membuatnya sehingga tidak akan terpengaruh oleh aura berdarah atau kecenderungan jahat yang tersisa dari labirin cahaya bulan. Dan membuat kecenderungan jahat yang sudah berkumpul di bulan iblis menghilang. King Xuantian mengatakan bahwa iblis bulan akan berubah menjadi dewa abadi jika mutiara api dan es dikembalikan setelah 10.000 tahun. Awalnya, King Xuantian ingin menyerahkan api dan es mutiara ke peri kuno dan membuat mereka tetap aman. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran dan membawa kedua mutiara itu bersamanya.
Mutiara api dan es, mungkinkah? Tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Pada saat ini, Chu Feng memandang ke arah Surou dan Su Mei. Pandangannya sedikit rumit. Dia akhirnya menyadari bahwa bukan kebetulan bahwa Surou dan Su Mei ada di sini. Mereka datang untuk Moonlight Maze. Tampaknya Surou dan Su Mei telah menyebutkan kepemilikan mereka atas api dan es mutiara kepada Weaponry Refinement Immortal. Adapun Immodal Refinement Immortal, dia seharusnya menyebutkannya ke peri kuno. Sudah bukan rahasia lagi. Mutiara api dan es di tubuh Surou dan Su Mei sangat penting bagi Moon Immortal untuk mendapatkan bentuk lengkapnya. Kakak laki-laki Chu Feng, mutiara api dan es pada kakak perempuan dan tubuh aku ditemukan di makam Kaisar King King. Kami merasa bahwa mutiara di tubuh kami haruslah api dan es mutiara yang dibutuhkan untuk mengubah iblis bulan menjadi bulan abadi, kata Su Mei. Tapi, jika kedua mutiara itu harus dikeluarkan dari tubuhmu, budidaya kamu akan menderita. Bahkan tubuhmu sendiri, kata Chu Feng. Sebenarnya, dengan teknik roh dunia Chu Feng saat ini, ia sebenarnya mampu menghilangkan api dan mutiara es dari tubuh Surou dan Su Mei. Namun, mutiara api dan es sudah berasimilasi oleh mereka berdua. Jika mereka dihapus, itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Sebaliknya, itu akan menyebabkan kultivasi mereka mengalami kerusakan, dan bahkan mungkin menyebabkan luka permanen pada tubuh mereka. Teman kecil Chu Feng, King Xuantian secara khusus menyatakan kepada kita bahwa meskipun aura berdarah dan kecenderungan jahat dari Moonlight Maze tidak akan lagi dapat mempengaruhi iblis bulan. Jika aura dan kecenderungan jahat berdarah meningkat ke tingkat yang menakutkan, mereka masih akan mempengaruhi Moon Demon. Petik 2. Misalnya, situasi saat ini begitu banyak orang berkumpul di Moonlight Maze hanya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka semua mati di labirin cahaya bulan, aura berdarah dan kecenderungan jahat yang akan mereka tinggalkan di labirin cahaya bulan tidak akan terbayangkan. Petik 2. Selanjutnya, 10.000 tahun telah berlalu. Sekarang adalah momen krusial bagi iblis bulan untuk menjadi dewa abadi. Petik 2. Agar Dark Hall menyebarkan peta Moonlight Maze pada saat seperti itu, jelas bahwa mereka ingin memancing orang masuk dan kemudian membiarkan mereka mati di dalam Moonlight Maze. Adapun tujuan sejati mereka, itu akan menggunakan kehidupan yang tidak bersalah untuk mengembalikan iblis bulan ke sifat iblisnya. Mereka berencana untuk mengendalikan iblis bulan, kata Lord Luokong. Bukankah itu mudah dipecahkan? Kita bisa menghentikan orang dari memasuki Moonlight Maze sebelum dibuka, bukan? Petik 2. Selama tidak ada banyak orang mati di sana, bahkan Dark Hall tidak akan bisa melakukan apa-apa, bukan? Tanya Chu Feng. Moonlight Maze dibuka sebulan sekali. Namun, itu hanya akan dibuka pada hari khusus. Selain hari-hari istimewa itu, tidak ada yang bisa memasuki Moonlight Maze. Itu juga alasan mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di luar Moonlight Maze sekarang. Dengan demikian, jika mereka ingin mencegah kerumunan masuk, sangat mungkin untuk mencapai ini dengan kekuatan elf era kuno saat ini. Pada akhirnya, kecuali tidak ada pilihan lain, Chu Feng tidak ingin membahayakan Surou dan Su Mei. Bab 1960 pertempuran yang tidak terhindarkan. Tapi, teman kecil Chu Feng, bahkan jika kita berhasil mencegahnya sekali ini, akan sulit untuk mencegahnya lagi. Selama Demon Iblis masih berada di labirin cahaya bulan, Hall Gelap dapat menggunakan metode lain untuk membangkitkan sifat iblisnya. Petik 2. Demikian. Jadi, kamu semua ingin menggunakan api dan mutiara es untuk mengubah iblis bulan menjadi bulan abadi, dan kemudian memiliki Moon Immortal bekerja untuk kamu semua. Apakah itu benar? Kata Chu Feng. Itu memang yang ada dalam pikiran kita. Ini juga merupakan pilihan terbaik. Lagi pula, aula kegelapan, kekuatan berbahaya dan meresahkan itu, harus dihilangkan secepat mungkin. Kalau tidak, tidak akan ada kedamaian di tanah suci martialisme. Petik 2. Kamu juga tahu bahwa aula kegelapan telah menangkap semua binatang buas era kuno dari formasi pembantaian darah. Namun, mereka belum melepaskan binatang buas era kuno itu ke dunia. Kami tidak tahu persis apa yang mereka rencanakan, persis apa jenis konspirasi yang mereka pikirkan. Namun, satu hal yang pasti, Dark Hall sangat berbahaya, kata Lord Luokong. Pada saat itu, Chu Feng terdiam. Memang benar bahwa Dark Hall sangat berbahaya. Tidak hanya mereka tahu tentang banyak rahasia tanah suci martialism, mereka bahkan mungkin tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh penduduk lain di tanah suci martialism. Tidak ada yang tahu persis apa yang Dark Hall rencanakan lakukan. Namun, apapun yang mereka rencanakan untuk lakukan pasti akan sangat berbahaya dan merugikan kehidupan orang-orang di tanah suci martialism. Kakak Chu Feng, kita sudah tahu tentang hal-hal yang menyangkut kamu dan aula gelap. Izinkan kami untuk membantu kamu. Jika kami bisa menyelamatkan orang-orang di dunia dengan melepaskan kultivasi kami, jika kami dapat membantu kamu, itu akan sangat berharga, kata Su Mei dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, pikirkan kebaikan yang lebih besar, Surou juga berbicara. Bahkan, Chu Feng tidak dapat menemukan alasan untuk menolak mereka juga. Hanya saat dia melihat dua wanita kesayangannya bersedia mengorbankan kultivasi mereka dan membawa kerusakan pada tubuh mereka sendiri untuk membantunya, Chu Feng merasakan sakit yang luar biasa. Keabadian pohon persik, mata Chu Feng cerah. Pohon persik keabadian adalah salah satu harta paling terkenal di Moonlight Maze. Dengan memakan persik keabadian, seseorang dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun, kata The Immortal Refinement Immortal. Ini benar-benar ajaib, apakah pohon persik keabadian itu benar-benar ada? Tanya Chu Feng.
Jika harta seperti itu benar-benar ada, itu benar-benar akan menjadi harta untuk memperpanjang hidup seseorang. Banyak orang yang tahu Chu Feng sudah mendekati batas umur mereka. Jika dia bisa mendapatkan persik keabadian, dia akan dapat membantu orang-orang itu. Sebenarnya, itu pertanyaan yang ingin aku tanyakan juga. The Weaponry Refinement Immortal menatap Lord Luokong. Memang ada pohon persik keabadian. Namun, bagi orang-orang yang benar-benar telah melihat pohon persik keabadian, kemungkinan hanya kita peri elf kuno dan 5 kaisar yang telah melihatnya setelah akhir era kuno, kata Lord Luokong. Itu benar-benar ada. Setelah mendengar kata-kata itu, Weaponry Refinement Immortal mengungkapkan senyum antisipasi. Dia berkata, tidak heran jika elf zaman kuno kamu bisa hidup begitu lama. Batuk-batuk, Lord Luokong batuk 2 kali. Jelaslah, apa yang dikatakan Weaponry Refinement benar. Dengan demikian, Tuan Luokong sedikit tersipu malu. Sebenarnya, panen yang diperoleh peri elf zaman kuno kita tidak sebanyak yang kalian semua pikirkan. Meskipun pohon persik keabadian sangat besar, waktu di mana buahnya matang semuanya berbeda. Dengan demikian, elf era kuno kita hanya akan memasuki labirin cahaya bulan setiap 500 tahun sekali. Selain itu, kami hanya bisa memanen beberapa ratus buah persik setiap kali, kata Lord Luokong. Beberapa ratus, dan kalian semua masih menganggap itu tidak banyak? The Weaponry Refinement Immortal mengungkapkan ekspresi jijik. Dia menambahkan, tidak baik bagi kalian semua untuk memonopoli pohon persik keabadian. Yah, dengan situasi sekarang, tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk memonopoli pohon persik keabadian lagi. Bagaimanapun, tujuan dari peta itu adalah lokasi pohon persik keabadian, kata Chu Feng sambil mengeluarkan peta yang telah disebarkan oleh Aula Kegelapan. Tapi, bukankah Dark Hall ingin membunuh orang di Moonlight Maze? Mungkinkah bahwa mereka berencana untuk menyiapkan serangan di sana? Tanya Chu Feng. Tidak, lokasi di mana pohon persik keabadian berada adalah formasi pembunuhan untuk memulai. Jika formasi pembunuhan itu diaktifkan, semua orang di dalam akan terbunuh. Petik 2. Lebih jauh lagi, aku percaya bahwa orang-orang dari Dark Hall harus tahu metode untuk mengaktifkan formasi pembunuhan. Itulah sebabnya mereka menyebarkan peta untuk memimpin orang banyak di sana, kata Lord Luokong. Maksudmu mengatakan bahwa lokasi di mana pohon persik keabadian berada adalah rumah jagal? Dengan memasukinya, orang akan terbunuh? Tanya Chu Feng. Lalu, bagaimana dengan pohon persik keabadian? Bukankah pohon persik keabadian akan dihancurkan? The Weaponry Refinement Immortal tampaknya lebih peduli tentang pohon persik keabadian. Tidak, formasi pembunuhan itu hanya membunuh orang, dan tidak akan melukai pohon keabadian-keabadian. Sebenarnya, ada banyak formasi pembunuhan di Moonlight Maze. Namun, mereka semua hanya membunuh orang, dan tidak akan merusak harta apapun di dalam Moonlight Maze, kata Lord Luokong. Lalu, bagaimana kita mencegah hal itu terjadi? Tanya Chu Feng. Itu aspek yang meresahkan, Lord Luokong menghela nafas. Dia menambahkan, aku tahu di mana inti dari formasi pembunuhan Immortality Peachtree berada. Selama dihancurkan, formasi pembunuhan Immortality Peachtree juga akan dihancurkan. Petik 2. Hanya, karena keserakahan kita tidak menghancurkan formasi pembunuhan itu. Dan sekarang, jika kita ingin menghancurkan inti, orang-orang dari Aula Gelap seharusnya sudah membuat persiapan untuk kita. Karena itu, mustahil untuk menghindari pertempuran sengit, kata Lord Luokong. Bagaimana kalian bisa tahu tentang inti formasi itu? Apakah King Xuantian memberitahu kamu semua? Tanya Chu Feng. Chu Feng mengajukan pertanyaan itu karena dia menemukan bahwa bukan elf era kuno yang paling tahu tentang Moonlight Maze. Sebaliknya, King Xuantian tahu tentang hal itu lebih dari mereka. Dengan demikian, ia merasa bahwa lokasi inti formasi itu juga harus diberitahukan kepada peri kuno oleh King Xuantian. Kami benar-benar malu menyebutkannya. Namun, memang King Xuantian yang memberitahu kami tentang hal itu. Setelah King Xuantian mengalahkan Yang Mulia dan memaksa kami untuk berbagi kolam abadi era kuno kami, ia juga merasa bahwa ia berhutang pada kami. Karena itu, dia memberitahu kami tentang masalah tentang pohon persik keabadian. Petik 2. Adapun inti formasi itu juga King Xuantian yang menemukannya. Hanya, dia tidak dapat menghancurkannya saat itu. Dia akan perlu menggunakan formasi roh untuk menghancurkan pertahanan inti formasi itu. Namun, untuk menghancurkan pertahanan itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Petik 2. Itulah sebabnya King Xuantian memberitahu kami tentang inti itu. Dia ingin kita menghancurkan inti formasi itu dan formasi pembunuhan itu setelah 1000 tahun berlalu. Lord Luokong tidak menyembunyikan fakta ini. Namun, karena keegoisan, kalian semua tidak melakukan seperti yang disarankan King Xuantian senior, kata Sumei dengan jujur dan mengkritik peri kuno. Memang, itu karena kita egois. Ini benar-benar hal yang memalukan, Lord Luokong tersenyum pahit. Cukup tentang itu. Kita seharusnya tidak menyebutkan hal-hal di masa lalu lagi. Saat ini, prioritas utama kami adalah mencegah Aula Kegelapan membahayakan orang yang tidak bersalah. Petik 2. Tuan Luokong, apakah kamu memiliki rencana terperinci dalam pikiran? Tanya Chu Feng. Ya, Lord Luokong mengangguk. Kemudian, Lord Luokong berbicara tentang rencananya. Ternyata inti formasi pembunuhan tidak terletak di tempat yang sama dengan formasi pembunuhan itu sendiri. Karena itu, Lord Luokong berencana untuk memisahkan orang-orang di sini menjadi 2 kelompok.
Dia ingin Chu Feng dan abadi penyempurnaan senjata untuk melanjutkan ke pohon persik keabadian dengan masa bodoh dan mencoba menggunakan teknik roh dunia mereka untuk mencegah aktivasi formasi pembunuhan. Adapun elf era kuno, mereka akan memimpin pasukan mereka ke lokasi di mana inti formasi pembunuhan berada. Selama mereka menghancurkan inti, formasi pembunuhan akan dihancurkan juga. Dengan demikian, tidak akan ada lagi bahaya. Hanya, meskipun masalah ini tampaknya mudah dilakukan, semua orang tahu itu tidak mudah sama sekali. Lagi pula, berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya dalam formasi pembantaian menghabiskan darah, mereka tahu bahwa kekuatan Dark Hall tidak dapat dipandang rendah. Kali ini, mereka telah menciptakan keributan besar. Dengan demikian, mereka pasti akan siap. Orang-orang dari Dark Hall pasti akan menjaga inti formasi yang membunuh itu. Alasan untuk itu adalah karena lokasi untuk mengaktifkan formasi pembunuhan berada di lokasi yang sama dengan inti formasi pembunuhan. Singkatnya, pertempuran sengit tidak dapat dihindari.